maka kita akan mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya dilakukan secara berkelompok, dua orang ya, satu kelompok 2 orang. Silakan lihat teman-temannya. Oke, siap berpoin di atas meja. Itu satu meja 1 berpoin. Ibu bilang sakit semua pegang terus. Kalau ibu bilang siku semua pegang siku. Kalau ibu bilang sikat semua harus ambil pulpen. Tapi sampai uji kecepatan ya, namanya uji kecepatan dan konsentrasi. Sikut, sikat. Manfaat AI ini ada banyak. Kalau dalam dunia pendidikan sendiri sekarang sudah ada yang nama Gemini AI. Dia sekarang ada prompt-nya sendiri untuk para guru-guru, sehingga guru-guru tidak perlu mengetik terlalu banyak. Guru-guru hanya menyampaikan, memasukkan materi, tujuan pembelajaran. Karena sekarang dia sudah ada, ya karena sekarang dia sudah ada prompt-nya. Prompt-nya itu berupa Word, sehingga Bapak Ibu guru kalau mau materinya hanya tinggal kasih masuk saja materi apa, tapi dari kata-katanya sudah disiapkan sendiri. Itu memudahkan kita para guru untuk membuat modul ajar. Lanjut Ibu. Nah, lanjut. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita untuk mata pelajaran coding dengan tema pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tujuan
pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pemanfaatan KA. Yang kedua, menganalisis studi kasus untuk membedakan tantangan sosial, etika, dan teknis dalam penggunaan kecerdasan artifisial. KA itu kecerdasan artifisial ya teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya memang pakai AI, itu artificial intelektual, tapi sekarang kita berbicara pakai bahasa Indonesia. Yang tujuan pembelajaran ketiga itu merumuskan usulan solusi untuk menghadapi tantangan penggunaan kecerdasan artifisial berdasarkan studi kasus. Nah, rencana pembelajaran kita pada siang hari ini akan dilakukan diskusi kelompok. Nanti Bapak Ibu guru akan berkolaborasi dalam kelompok untuk menganalisis AI dalam memecahkan masalah studi kasus. Nanti saya akan memberikan studi kasusnya, Bapak Ibu akan mengerjakan secara berkelompok. Nanti kita sebentar belajar sambil bermain. Peran saya yaitu untuk mendorong teman-teman Bapak Ibu guru sebagai pencari solusi, juru bicara, dan menganalisis kasus yang akan saya berikan. Nah, ini hari ini kita akan menjadi detektif teknologi. Karena tadi saya bilang saya akan memberikan kasus untuk Bapak Ibu guru, maka kita semua akan menjadi detektif teknologi untuk menyelesaikan kasus yang saya berikan. Tugas kita hari ini menyelidiki berbagai masalah yang disebabkan oleh AI dan mencari cara untuk mengatasinya agar teknologi ini aman untuk kita semua. Nah, oke, ini video pembelajaran mengenai tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Mari kita simak bersama. Bayangkan situasi ketika Anda sedang melihat konten di media sosial. Lalu, Anda menemukan konten video dari orang terkenal yang melontarkan pernyataan kontroversial. Anda terkejut, tetapi Anda menyadari bahwa video itu mungkin sebuah deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake adalah konten palsu yang telah dimanipulasi atau direkayasa dengan menggunakan kecerdasan buatan. Biasanya, deepfake berupa konten audio atau video. Deepfake menggunakan teknik AI yang canggih untuk menirukan suara, penampilan fisik, atau bahkan mengolaborasikan keduanya dari orang yang sebenarnya dengan kemiripan buatan yang sangat tinggi. Dampaknya, teknologi ini membuat Anda makin sulit menentukan keaslian dari segala hal yang Anda lihat atau dengar di internet. Sehingga deepfake juga sering digunakan untuk menyebarkan informasi keliru yang dapat digunakan dalam penipuan, manipulasi pemilihan umum, serangan rekayasa sosial, dan jenis-jenis penipuan lainnya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna internet, maka sektor teknologi termasuk perusahaan yang terlibat dalam pembuatan model AI dan layanan konsumen seperti Microsoft mengambil tindakan konkret untuk memerangi deepfake. Upaya tersebut telah dikembangkan. Artifisial itu saya sudah bahas di modul pertama, kedua, dan ketiga itu bersama anak-anak kelas 6. Dan sekarang kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya, sekarang ini ada Google Assistant, Siri. Siri itu biasa orang gunakan itu di rumah-rumah yang canggih itu. Kalau mereka mau buka pintu rumah, tidak perlu lagi mereka untuk buka, langsung on saja Siri, buka pintu, atau Siri matikan lampu. Ada YouTube, Canva, Google Translate, dan lain-lain. Nah, kenapa YouTube, Canva, itu dia masuk dalam kecerdasan artifisial? YouTube dan Canva itu dia punya kemampuan mengolah data. Semakin kita sering menggunakannya, maka mereka semakin tahu apa yang kita mau. Seperti contohnya kalau YouTube sering mendengarkan lagu, maka YouTube akan merekomendasikan lagu-lagu lain yang mirip musiknya seperti lagu yang pernah kita dengar. Kalau Canva kita mengerjakan tugas itu menggunakan template.
nanti dengan sendirinya akan merekomendasikan tablet yang sering kita pakai itu seperti itu. Nah, untuk Google Translate dan lain-lain itu juga termasuk di kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini bukan hanya ada sendiri, tapi kecerdasan artifisial itu diciptakan oleh orang, dan orang yang menggunakan kecerdasan artifisial dan pengguna itu berbeda. Di sini pihak yang berperan dalam kecerdasan artifisial yang pertama membuat aplikasi KA itu disebut dengan pengembang. Dia bukan hanya menggunakan kecerdasan artifisial, tapi dia juga menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya orang yang membuat filter, membuat aplikasi, itu dia masuk dalam pengembang. Orang yang aktif menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, bukan berarti Bapak Ibu guru itu bukan orang yang aktif ya, tapi itu kita masuk pada pengguna pasif atau kita hanya disebut sebagai pengguna, di mana kita hanya menggunakan aplikasi ini tanpa mengembangkannya. Misalnya kita sudah tersedia YouTube, Google Assistant, Siri, Canva, itu kita hanya menggunakannya saja. HP Bapak Ibu guru juga itu kita menggunakan dari pengembang. Sekarang kan disidik jari atau hanya pas dibuka sah, HP bisa terbuka, itu kita menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial yang dikembangkan oleh pengembang. Nah, kalau semakin berkembang teknologi yang saya ajarkan di anak-anak, bahwa teknologi semakin berkembang, orang semakin malas. Karena sudah nanti buat ini dong, sudah nanti itu ada di Google. Atau nanti kita suruh chat GPT bisa, tinggal kasih masuk kata. Sekarang juga untuk anak-anak itu ada yang chat cici atau apa itu, tapi saya melihat reviewnya, banyak yang orang bilang reviewnya ini buruk. Kalau kerja tugas tidak 100% tugas benar. Nah, oleh karena itu penting untuk kita semua, teknologi berkembang, tapi kita juga harus terus membicarakan literasi membaca. Jangan langsung menerima yang oh ini karena gampang ya langsung pakai, tapi kita harus baca duluan. Nah, ini tantangannya adalah tantangan sosial, masalah yang berdampak pada masyarakat luas, misalnya ketimpangan akses teknologi, penyebaran hoaks atau misinformasi yang meresahkan, kurangnya edukasi pada masyarakat. Nah, banyak berita tuh yang berkembang tuh, kan orang bilang hoaks tuh, berita yang sebenarnya sudah perlu orang tahu atau berita yang sudah terjadi tapi dong buat. Kalau di YouTube dan lain-lain itu orang buat supaya ada penonton banyak. Padahal hal yang sudah terjadi dong sengaja pakai di depan, pakai gambar yang dong buat pakai AI. Ternyata itu berita dia isi bukan yang itu, dong hanya memakai untuk tahu dan penonton. Yang kedua ada tantangan etika, di mana masalah yang berkaitan dengan benar dan salah, keadilan serta hak individu. Contohnya risiko plagiarisme dalam tugas sekolah, pelanggaran privasi data pengguna, diskriminasi oleh AI terhadap kelompok tertentu. Nah, ini tantangan etika ini yang banyak terjadi. Kadang orang pakai ketempung data itu, sekarang kalau minta data-data, penting untuk kita untuk mengingat jangan memberikan data sembarangan. Karena teknologi semakin berkembang, orang yang jahat semakin banyak. Kalau pinjam online, orang bisa pakai ketempung data. Sehingga NIK itu sangat penting untuk ketong. Pelanggaran privasi, sehingga kita sebagai pengguna sendiri harus jaga ketong privasi. Plagiarisme dalam tugas itu bisa juga yang sama kayak saya bilang, ada Gemini AI dan ChatGPT. Tapi itu nanti ada orang periksa plagiarisme pakai dengan alat juga. Sehingga penting untuk membaca kembali yang sudah didapat. Yang ketiga tantangannya yaitu tantangan teknis, masalah yang berasal dari cara kerja teknologi itu sendiri. Contohnya kebutuhan data yang sangat besar dan berkualitas, kurangnya ahli untuk mengembangkan AI yang adil, sulitnya melindungi data dari peretasan. Nah, ini tantangan teknis. Tantangan teknis ini. Oke. Sekarang kita masuk pada pengerjaan LKPD. Di sini saya menyediakan ada 3 kasus, dan nanti saya pakai 3 kelompok. 1, 2, 3.
Di sini saya sudah menyiapkan untuk depung penyelesaian. Jadi kita sambil bermain, sabar dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 1 orang kan di sebelah. Ya, lembar kerja peserta didik saya akan bagikan kepada Bapak Ibu guru. Nanti satu kelompok dapat 1 ya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nanti seperti yang awal saya beritahu bahwa pembelajaran kita yaitu detektif kasus, detektif teknologi. Jadi di sini ada kartu kasus, saya bagi kepada Bapak Ibu guru untuk menyelesaikannya dalam bentuk kelompok. Oke, dengar ini. Orang kedua sama boleh lari dulu. Orang pertama lari kembali, baru dia boleh lari orang kedua. Mengerti? Konsentrasi. Konsentrasi hiburan. Orang kedua lari sampai kasih ke kertas di orang yang duduk untuk nanti dia sebagai juru bicara untuk presentasi. Ketumpunya Ibu Rina. Dua, Ibu Rina. 3. Ya, kertas. Ya, hanya boleh 1. Oke, semuanya sudah? Sudah. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Menyenangkan atau tidak? Sangat. Oke, dari setiap kelompok kan ini sudah bilang untuk pilih 1 juru bicara. Maka kita akan mendengarkan presentasi dari setiap kelompok yang akan diwakili oleh juru bicaranya. Silakan, kelompok mana yang mau duluan? Ya, silakan kelompok Mama Juliana dan teman-teman. 1 orang juru bicaranya siapa? Ibu. Iya, baca di depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Jadi kami akan mempresentasikan kasus kami yaitu tantangan sosial atau hoax dan misinformation. Pertanyaannya, kasusnya di grup WhatsApp kelas menyebar video wajah kepala sekolah yang mengumumkan sekolah libur besok. Banyak siswa percaya padahal video itu adalah video palsu atau deepfake yang dibuat orang iseng menggunakan AI. Pertanyaannya, jelaskan masalah utama yang terjadi dalam kasus ini. Yaitu yang masalah pertamanya menyebar video palsu tentang pengumuman libur. Yang kedua, jenis tantangan apakah masalah ini? Yaitu tantangan sosial karena berita bohong ini menyebar di masyarakat atau berkelas dan berpotensi menimbulkan keresahan atau tindakan yang salah secara massal. Yang ketiga, itu pihak yang dirugikan dalam masalah ini yaitu siswa dan orang tua, di mana mereka mendapat informasi yang salah dan mungkin benar-benar tidak masuk sekolah. Yang kedua, ada kepala sekolah, nama baiknya dicabut
Oke, tepuk tangan untuk kelompok betul. Oke, semua sudah presentasi dengan baik. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, kita telah berada di akhir pembelajaran kita hari ini. Rencana pembelajaran untuk selanjutnya itu kita akan belajar tentang rekomendasi, pemahaman, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial pada pertemuan berikutnya. Dari pembelajaran hari ini, apakah semua senang? Senang, Ibu. Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Oke, ini ada refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Setelah belajar hari ini, tantangan AI apa yang paling perlu saya waspadai dan mengapa? Yang pertama itu tantangan yang paling berbahaya. Ada tantangan membocorkan data pribadi, foto, alamat, dan nomor telepon. Kenapa ini kita harus waspadai dan mengapa? Karena data pribadi bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Solusinya yaitu kita jangan pernah mengembalikan data pribadi tanpa izin. Orang tua atau guru harus mendampingi dan mengaktifkan kontrol orang tua di ponsel anak-anak. Yang ketiga, selalu bertanya pada orang dewasa jika ragu. Ajarkan anak-anak untuk jangan malu bertanya. Dan kita juga orang dewasa jangan malu bertanya kalau tidak tahu apa-apa. Yang kedua, tantangan AI yang harus diwaspadai. Yang pertama, yang paling perlu diwaspadai itu percaya 100% pada hasil AI. Jangan kita percaya 100%, jadi harus ada literasi baca. Karena AI tidak selalu benar dan kadang bisa salah atau menyesatkan. Itu aplikasi Cici itu yang paling banyak orang review di TikTok tuh udah bilang tugas akan salah semua gara-gara itu aplikasi Cici. Alasannya jika kita langsung percaya tanpa cek ulang, kita bisa salah paham atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Jadi biasa mama dong orang tua yang dapat pesan itu di WA tuh kan tanpa membaca, oh ini harus terus kita sebutkan tahu. Padahal itu harus membaca duluan supaya tahu bahwa informasi itu benar atau tidak. Jadi doa utama, jaga data pribadi dan jangan langsung percaya pada hasil AI. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dan dengan meningkatkan kecerdasan dan kehati-hatian kita dapat menikmati manfaat dari kecerdasan artifisial tanpa mengorbankan keamanan dan etika penggunaan teknologi. Sekian pembelajaran kita siang hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu minta tolong untuk doa. Oh, siapa Ibu Sherly? Anak silakan pulang. Sampai jumpa.